Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita masuk ruangan ini ada yang berbeda. Ada dekorasi yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Dan kita melihat satu dekorasi yang indah Saudara. Salah satu mimbar yang boleh saya katakan paling indah itu di Citra Saudara ya. Kita bersyukur hari ini juga ada satu nuansa yang beda membawa kita kepada satu sukacita Saudara. Karena kita akan menyambut Natal. Dan Minggu Advent, 6 minggu sebelum Natal itu adalah minggu yang disebut sebagai penantian. Advent artinya menantikan. Dan kita akan menjalani 4 minggu dalam 4 tema, yaitu love, kemudian hope, peace and joy. Kasih, pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Dan inilah 4 hal yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Ketika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka dari hidup yang lama, mereka dibawa kepada satu hidup yang baru yang akan dilimpahkan dengan kasih, dengan pengharapan, dengan sukacita, dan dengan satu damai sejahtera. Maka saudara sekalian, inilah minggu yang penuh dengan sukacita. Kita akan masuk di dalam merayakan Natal. Dan pada tahun ini, Pendeta Stephen Tong akan kembali melayani di Surabaya. Pendeta Stephen Tong dalam masa muda banyak sekali pelayanan di Surabaya. Kota Surabaya adalah kota yang sangat berkesan bagi Pendeta Stephen Tong. Maka saudara sekalian, kiranya pada tahun ini kita boleh sama-sama membawa banyak orang di dalam Natal Surabaya ini. Ketika pandemi, kita mengadakan Natal Surabaya yang hadir sekitar 2.000 sampai pada tahun lalu. Lalu tahun ini panitia menanyakan, Surabaya berapa? Lalu panitia mengatakan 4.000 ya. Saya mengatakan 2 kali lipat dari tahun lalu. Tetapi iman mendahului pengertian. Maka jawab dulu, yes saudara. 4.000 dari mana? Tidak tahu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita pakai kesempatan Natal untuk mengundang orang-orang yang kita mungkin lama doakan, yang kita ingin mereka mendengarkan Injil. Kalau kita langsung bawa ke gereja, mungkin mereka merasa enggan. Aduh, aku ini agamanya lain, kok ke gereja? Tapi kalau Natal menjadi satu kesempatan yang sangat baik, karena mereka diajak pergi ke satu tempat di luar daripada gereja, pergi ke mall, lalu kemudian kita mengatakan kita mengundang di dalam perayaan Natalnya orang Kristen. Mau tahu Natal seperti apa? Mau tahu kenapa Natal meriah dirayakan? Mari datang. Dan kita bersyukur sebab setiap kali perayaan Natal yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong, pasti Injil diberitakan. Maka ini menjadi kesempatan yang sangat baik. Kita bawa orang dan biar mereka mendengar Injil. Dan kita berdoa Tuhan boleh mengubahkan hidupnya. Bapak Ibu sekalian tahu, salah satu daripada tim humas kita adalah orang yang diberkati melalui Natal Pendeta Stephen Tong. Sekitar beberapa tahun yang lalu, hanya melihat satu baliho di tengah jalan, Natal Pendeta Stephen Tong, hati digerakkan untuk datang dan dengarkan. Dan ketika mendengarkan, sungguh Tuhan bekerja, sehingga dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dan tahun ini begitu giat pergi humas Natal Pendeta Stephen Tong. Nah saudara, kadang-kadang ya orang yang baru-baru kenal Tuhan begitu cinta. Kenapa? Karena mereka sadar hidup yang lama dengan hidup yang baru, hidup sebelum kenal Tuhan dan hidup setelah kenal Tuhan itu begitu berbeda. Maka saudara sekalian, kita jangan mengira bahwa orang yang kita undang pasti tidak mau datang. Belum tentu saudara. Barangkali mereka sedang menantikan undangan daripada orang Kristen untuk membawa mereka kepada berita Injil. Maka bawalah dalam berbagai kesempatan kita boleh mengadakan Natal, undang mereka. Baik dalam Natal bersama di Surabaya bersama Pendeta Stephen Tong, maupun juga Natal yang kita adakan pada tanggal 25. Mari kita memakai setiap kesempatan untuk boleh memperkenalkan Injil Kristus kepada mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan masuk juga dalam sakramen perjamuan kudus. Dan kita akan menyelenggarakannya setelah firman Tuhan diberitakan. Pada hari ini saya akan mengkhotbahkan satu tema, yaitu orang berdosa di tangan Allah yang berdaulat. Ini saya adaptasi dari satu tema khotbah yang sangat terkenal. Ada yang tahu? Tema dari sangat terkenal, maka Bapak Ibu langsung angguk-angguk. Karena khotbah ini walaupun sudah dikhotbahkan ratusan tahun yang lalu, tahun 1741 di Enfield, oleh Jonathan Edwards pada masa-masa kebangunan besar terjadi di Amerika. Di sana dia mengkhotbahkan mengenai the sinners in the hand of an angry God.
orang berdosa di tangan Allah yang murka. Nah, di dalam bagian ini saya akan meneruskan membahas mengenai Injil dalam Perjanjian Lama, dan kita akan melihat bagaimana juga kita boleh melihat betapa keindahan di dalam Advent yang pertama kasih boleh nyata di dalam Allah yang berdaulat ketika Dia mengarahkan hidup daripada orang-orang yang berdosa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal ke-49, dua dari pasal yang terakhir sebelum pasal 50, dan kita akan melihat perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kita akan melihat ini adalah satu babak akhir dari kisah hidup Yusuf yang cukup panjang, dan kita akan melihat akhir yang ditutup dengan cukup bahagia, happy ending, saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam kitab berikutnya, yaitu Keluaran, yang dibuka dengan suasana yang suram, yaitu orang Israel berada di bawah perbudakan Mesir. Tapi kita lihat bagaimana Yakub berkata-kata kepada anak-anaknya, satu bagian yang cukup panjang dari Kejadian 49, ayat pertama sampai dengan ayat ke-28. Nah, saudara, biasanya orang mengatakan, wah jangan panjang-panjang Pak baca Alkitab di gereja. Tetapi Pendeta Yadi pernah mengatakan bahwa justru di gereja inilah kesempatan jemaat membaca secara cukup panjang. Karena sejujurnya seringkali jemaat di rumah tidak sempat baca Alkitab. Saya percaya di sini tidak, saudara. Saya percaya setiap hari jemaat baca 2-3 pasal. Mari kita buka dari Kejadian 49. Ayat pertama sampai 28 secara bertanggapannya. Singer boleh bantu saya untuk bersama-sama dengan jemaat di ayat yang genap. Saya ayat yang ganjil. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Ayat pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub. Dengarlah pada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permukaan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Dia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Dia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannyalah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda,
sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. God, dia akan diserang oleh gerombolan, tapi dia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, dia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongannya yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Ya, ini yang paling sedap di bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi dia memakan mangsanya, dan pada waktu petang dia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur senantiasa bahwa dalam hidup kami boleh mengenal Engkau, Allah yang sejati, Allah yang mencipta kami, Allah yang mengetahui akan keberdosaan kami, tetapi Allah yang memberikan kepada kami jalan keselamatan di dalam Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan juga kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Manusia dalam keterhilangannya beribadah kepada apa yang dicipta. Tapi ketika kami boleh mengenal Allah Sang Pencipta, itu menjadi kesukaan dan sukacita kami. Juga kami bersyukur ya Tuhan, bahwa senantiasa firman-Mu yang Engkau berikan boleh menuntun kami, boleh memimpin kami di dalam jalan kami. Tuhan, pimpinlah sekali lagi dengan firman-Mu, persiapkanlah hati kami. Jikalau kami sedang berada di dalam belenggu oleh karena dosa kami, biarlah Tuhan yang memberikan kelepasan. Jikalau kami sedang diikat oleh kekhawatiran kami, biarlah Tuhan menegaskan, meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang bertahta, bahkan di atas daripada kesulitan dan pergumulan kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk firman-Mu, Tuhan sertai juga hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami, juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah saudara sekalian, kita sudah melewati rumitnya kisah kehidupan keluarga Yakub. Nah waktu kita kalau membaca Kejadian sampai kepada akhir, mungkin kita akan akhirnya menghela nafas panjang. Akhirnya kita sampai kepada akhir daripada kisah hidup keluarga Yakub. Dan sejak pasal 37, tokoh protagonisnya itu adalah Yusuf. Dan kehidupan keluarga Yakub itu begitu banyak masalah, saudara. Kehidupan keluarga Yakub begitu banyak masalah. Ada keluarga-keluarga tertentu, ya tentu setiap kita punya banyak masalah ya. Tetapi memang ada keluarga-keluarga yang bergumul dengan masalah yang tidak habis-habisnya. Ada suatu kerabat, saudara sekalian, keluarga besar, tidak habis-habisnya, saudara. Nanti pokoknya setiap tahun ada saja kabar yang mengejutkan. Sampai mereka sudah menganggap itu biasa dan bisa mentertawakan. Sampai mereka mengatakan, kalau sampai kok keluarga kami bisa adem-adem, mungkin Tuhan Yesus sudah mau datang, katanya gitu ya. Nah saudara sekalian, ada keluarga-keluarga tertentu, dan keluarga Yakub adalah keluarga yang begitu banyak dengan masalah. Tetapi pada akhirnya keluarga itu dipersatukan dengan damai. Mereka adalah leluhur dari 12 suku Israel, sehingga orang Israel perlu tahu kisah leluhur mereka sebelum masuk ke Kanaan. Kejadian ditulis oleh Musa setelah orang Israel keluar dari Kanaan.
dari Mesir dalam perjalanan mereka ke Kanaan. Maka Kejadian dituliskan sehingga mereka perlu tahu tentang kisah leluhur mereka sebelum mereka masuk ke Kanaan. Nah, Kejadian pasal 49, sebelum Yakub mati, dia memberikan perkataan terakhirnya, saudara. Saudara sudah siapkan perkataan terakhir? Ada seorang hamba Tuhan, sama-sama itu pelayanan, sangat akrab juga dengan kami. Dan waktu kami ngobrol-ngobrol, istrinya sudah mengatakan, Pak, dia sudah bilang, Pak, pesan terakhirnya, kalau sampai dia dipanggil Tuhan duluan, dia mau Bapak yang khotbah. Loh, kenapa? Karena sama-sama susah serius gitu. Karena orangnya juga suka bercanda begitu ya. Dia nggak mau kebaktian perkabungannya terlalu serius katanya. Nah, saudara sekalian, apakah saudara sudah siap perkataan terakhir? Nah, orang kalau sudah mau mati biasanya kata-katanya itu penting. Saudara perhatikan, tidak ada orang mau mati ngomong sembarangan. Ada cerita ya, orang sudah mau mati kumpul seluruh keluarga. Lalu kemudian titip pesan. Kalau sudah Bapak mati, Bapak cuma pesan, jangan sekali-kali ya, tanah di sebelah itu kamu jual. Loh, sejak kapan Bapak punya tanah di sebelah begitu luas? Semua kaget, tapi hati berdebar-debar. Wah, lumayan ini dapat warisan. Papanya bilang, jangan sekali-kali kamu jual setelah Papa mati. Mereka penasaran, ada apa Pak? Warisankah dari mak atau dari siapa? Kenapa nggak boleh jual? Kata papanya, karena itu tanah orang lain. Jangan sekali-kali kamu jual. Tidak ada surat hak milik. Nah, saudara sekalian, tidak mungkinlah orang mau mati ngomong sembarangan, saudara. Orang mau mati itu cari kalimat yang paling penting. Nah, perhatikan. Ketika Yakub memberikan kata-kata penghabisan itu, apa yang Yakub katakan? Yakub memberikan perkataan tentang nasib anak-anaknya dan nasib daripada keturunan mereka, 12 suku Israel. Dan di dalam perkataan itu terkandung apa, saudara? Di dalam perkataan itu terkandung berkat, terkandung kutuk, terkandung penghakiman, terkandung janji kepada mereka. Nah, orang tua mana yang ketika dia mau mati masih memberikan kalimat di situ ada terkandung kutukan, ada penghakiman? Tidak biasanya. Nah, saudara sekalian, dalam perkataan Yakub ini terkandung semuanya. Tetapi bagian ini lebih sering disebut sebagai blessing dari Yakub. Yang di dalam Alkitab NIV, kalau judulnya dalam Alkitab Indonesia ialah Yakub memberikan perkataan penghabisan kepada anak-anaknya, tetapi dalam Alkitab NIV, Jacob blesses his sons, berarti kalimat-kalimat berkat. Nah, saudara sekalian, Yakub di dalam iman dan kesadarannya sebagai sarana daripada covenant Allah. Nah, ini pentingnya Yakub ya. Yakub ini bukan orang yang beres loh, dalam arti benar-benar dia orang yang tidak ada cacat loh. Tuhan itu unik. Tuhan pakai orang-orang yang bercacat celah. Yakub ini bedanya sama Esau apa? Yakub ini selalu memandang dirinya itu sebagai sarana daripada penggenapan perjanjian Allah. Esau mah nggak pusing. Nah, Yakub memandang ke depan kepada apa? Yakub memandang ke depan kepada penaklukan daripada Kanaan satu hari nanti. Bahwa orang Israel akan berdiam di situ. Bahkan Yakub juga melihat melampaui itu kepada satu masa, yaitu masa di mana sang penebus itu, sang Mesias itu akan datang. Kepada satu masa yang lebih mulia. Nah, ini Advent loh, saudara. Yakub belum melihat, dia tidak akan melihat, tapi dia beriman tibanya satu masa itu. Nah, untuk memahami perkataan berkat Yakub di pasal 49 ini kepada anak-anaknya, kita perlu tahu latar belakang yang lebih luas, konteks. Nah, waktu kita baca Alkitab ya saudara, makanya Pendeta Stephen Tong selalu mengatakan jangan comot Alkitab. Karena latar belakang konteksnya itu bisa jauh lebih luas daripada itu. Kadang kita langsung comot, langsung pakai ya ayat itu. Nah, saudara sekalian, untuk memahami berkat Yakub ini kita perlu tahu sedikit latar belakang yang lebih luas. Nah, saudara ingat, Kejadian itu adalah kitab yang berbicara tentang apa? Kejadian adalah kitab yang berbicara tentang berkat. Loh, berkat ya? Oh, bagus ya gitu ya. Nah, saudara, tapi kita lihat ya, berkatnya jangan kita bayangkan berkat materi, kekayaan, kelimpahan secara finansial, bukan ya. Tapi kita lihat Kejadian adalah kitab yang berbicara tentang berkat. Ketika Allah menciptakan dunia, apa yang terjadi? Allah memberkatinya. Di dalam Kejadian pasal pertama ayat 22 mencatat, lalu Allah memberkati semuanya itu.
Allah memberkati. Lalu Allah berfirman, berkembang biak, bertambah banyak, penuhi air dalam laut, hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Semuanya begitu baik Tuhan cipta, tetapi kemudian oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, oleh karena dosa daripada nenek moyang pertama kita, maka berkat universal itu hilang. Dunia yang damai, dunia yang aman, dunia yang fruitful, di mana tanah berlomba-lomba menghasilkan bagi manusia, kini berganti dengan duri dan onak, berganti dengan perseteruan, kebencian, pembunuhan, sakit penyakit, dan kematian. Kemarin kita membaca berita yang sangat mengerikan. Bagaimana seorang anak remaja berumur 14 tahun yang harusnya kalau di gereja kita mereka adanya di kelas remaja, itu membunuh papa dan neneknya. Di Jakarta Selatan, saudara. Anak remaja 14 tahun. Lalu kemudian mengejar mamanya. Akan menghabisi mamanya. Ini satu hal yang kita sulit terima. Kenapa dunia seperti ini, saudara? Tapi inilah dunia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dunia yang aman, dunia yang damai, dunia yang fruitful, itu berganti dengan duri dan onak, perseteruan, kebencian, pembunuhan, sakit penyakit, dan sebagainya. Nah, saudara, kita yang hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita hanya tahu tapi tidak pernah merasakan dunia sebelum jatuh dalam dosa. Betapa indahnya, betapa fruitful apa yang diberikan oleh Tuhan. Tanah itu berlomba menghasilkan, tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara sekalian, begitu berbeda. Tapi kita bersyukur sebab mereka yang dalam Tuhan, mereka memiliki pengharapan bahwa satu hari nanti saya akan menuju kepada langit yang baru dan bumi yang baru yang jauh lebih baik daripada langit yang pertama dan bumi yang pertama. Nah, saudara sekalian, itulah pengharapan kita. Nah, di dalam Kejadian pasal 3 mencatat manusia jatuh ke dalam dosa. Dunia penuh dengan kemalangan. Tapi itu belum yang paling celaka, saudara. Yang paling celaka dari kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah terputusnya relasi yang sempurna dengan Allah yang selama ini mereka nikmati di Taman Eden. Nah, saudara, kadang-kadang kita tidak sadar itu ya. Kadang-kadang kita menilai dosa itu hanya kepada apa? Kepada akibatnya, kepada konsekuensinya. Kepada kalau kamu berdosa kamu bisa sakit. Kalau kamu berdosa kamu bisa miskin. Kalau kamu berdosa kamu bisa sengsara. Maka kita hanya menilai dosa dari itunya. Maka kalau tidak ada itu, dosa itu dianggap tidak terlalu penting. Maka orang seringkali lihat orang kerja tidak beres ya. Tapi kalau dia kaya, dia akan dihormati. Oh, hebat ya, dia kerja bisnisnya luar biasa loh. Dia berkembang dari nol sampai sekarang hampir punya seluruh perusahaan di seluruh Indonesia. Luar biasa. Kita tidak peduli dengan cara apa dia meraih itu. Tapi kalau kemudian dia jatuh sakit, bangkrut dan sebagainya, kita akan mengatakan tuh akibat dosa yang dia perbuat. Nah, seringkali kita menilai dosa hanya berdasarkan konsekuensinya. Kalau tidak ada itu, dosa dianggap remeh. Padahal akibat dosa yang paling besar adalah engkau terputus relasi dengan Tuhan Allah yang menciptakan engkau. Nah, kita seringkali tidak sadar keberadaan Tuhan. Seringkali tidak sadar bahwa kita hidup di dalam anugerahnya yang menopang kita. Dan di dalam khotbahnya Jonathan Edwards mengatakan engkau berdosa itu pun juga di atas topangan daripada Tuhan. Kalau Tuhan menarik topangannya itu, engkau jatuh dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara, seorang yang pernah meninggalkan Tuhan dan kemudian kembali kepada Tuhan, dia mengatakan waktu dia melawan Tuhan, dia mengatakan Tuhan itu tidak ada, dia tidak peduli adanya Tuhan. Dia mengatakan dia itu seperti seorang yang sedang naik lembu sambil mencari lembu. Nah, saudara sekalian, dia berada di atas topangan anugerah Tuhan sambil menyangkali Tuhan. Banyak orang lawan Tuhan pakai mulut yang Tuhan kasih. Tuhan masih kasih napas. Tuhan tidak ada. Itu pun Tuhan kasih napas kepada dia. Kalau enggak, dia enggak bisa ngomong. Tuhan kasih lagi, Tuhan kasih lagi. Tuhan kasih. Tuhan begitu bermurah hati. Nah, saudara sekalian, demikianlah. Nenek moyang yang pertama kita itu diusir keluar daripada Taman Eden. Dan sekarang mereka harus berhadapan dengan dunia yang gelap. Dunia yang keras. Berkat yang Tuhan berikan berbalik menjadi kutukan. Tetapi apakah selama-lamanya? Tidak. Sejak dari permulaan, Allah sudah merencanakan untuk membebaskan kita daripada segala yang jahat. Untuk membalikan kembali kutukan itu menjadi berkat. Untuk memulihkan apa yang rusak. Sejak dari pertama.
Jadi secara garis besar Kejadian itu isinya apa, saudara? Kitab Kejadian isinya apa? Kitab Kejadian berbicara tentang berkat dan janji yang akan dipulihkan. Dan kita sudah melihat pengharapan itu dari sejak permulaan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah menubuatkan bahwa benih daripada perempuan itu akan meremukan, menghancurkan kepala daripada ular. Memulihkan relasi yang dirusak oleh karena dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15. Injil yang paling pertama disampaikan. Tetapi apakah pemulihan itu berlangsung segera dan mudah? Mungkin waktu itu Hawa berpikir keturunannya yang akan membereskan. Tetapi Kain yang adalah keturunan daripada perempuan itu, yang dikira bahwa dialah yang akan menghancurkan kepala daripada ular. Tetapi Kain justru membawa dosa itu kepada tahap yang lebih jauh. Kain membawa dosa itu kepada level yang lebih advance, saudara sekalian, dengan membunuh Habel saudaranya. Kain bukan dosanya itu bertahap. Keluar daripada Taman Eden, dia membenci saudaranya. Bahkan lebih daripada membenci, dia membunuh, mematikan another image of God yang Tuhan ciptakan. Maka di sini mengatakan dosa itu seperti cancer, kanker, saudara. Bukan makin lama makin pulih, makin baik, tapi makin lama makin rusak. Maka orang yang berdosa itu, jikalau tidak ada pertobatan, makin lama makin rusak, makin lama makin jauh daripada Tuhan. Dan saudara sekalian, tanpa campur tangan Tuhan, betapa mengerikan dosa dan akibatnya kalau tanpa campur tangan Tuhan. Maka kita berdoa ya, kadang-kadang melihat kerusakan yang terjadi. Bagaimana banyak negara-negara yang dulunya Kristen, tetapi sekarang menerima begitu banyak permisi. Dosa-dosa yang beredar itu dilegalkan, saudara sekalian. Maka kalau tidak ada campur tangan Tuhan, betapa mengerikan dosa dan akibatnya. Nah, di dalam Kejadian kita melihat dosa itu makin menjadi-jadi di generasi yang selanjutnya. Sampai Allah harus menghukum mereka dengan air bah. Semua pemikiran manusia itu jahat adanya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-5, di situ dicatat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini sangat mengerikan, saudara. Segala kecenderungan hatinya. Saudara mau hidup bersama-sama orang yang segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata? Mengerikan, saudara. Saudara satu rumah, saudara satu kerjaan dengan orang yang saudara tahu segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, ndak ada tentram. Saudara tidur ndak enak, makan ndak enak, kerja ndak enak. Jadi bayangkan saudara ya, kalau orang diikat dalam keadaan seperti itu, betapa mengerikan. Dan itulah manusia. Dan setelah dihukum oleh air bah, apakah manusia lebih baik? Alkitab mencatat tidak juga menjadi lebih baik. Kejahatan mereka makin jadi, saudara sekalian. Dan akar hati mereka sama dengan akar daripada dosa yang pertama. Yaitu apa? Yaitu arogansi manusia untuk menjadi sama seperti Allah. Jadi itulah dosa, saudara sekalian. Manusia di dalam arogansinya, mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Peristiwa Menara Babel dalam Kejadian 11 mencatat jelas arogansi tersebut. Di mana manusia berpikir kalau mereka bersama-sama, mereka dengan teknologi mereka bisa mencapai sesuatu. Keahlian dan kemampuan mereka bisa membuat mereka mencapai hadirat Allah. Nah saudara, sebenarnya peristiwa Menara Babel itu manusia menciptakan menara itu sigurat untuk mereka mau menyembah Allah loh. Jadi ini sebenarnya motivasinya kelihatannya baik. Tapi sebenarnya mereka ingin mencapai Allah dengan cara mereka. Ini sebenarnya representasi daripada semua agama-agama, di mana manusia mau mencapai Allah dengan caranya sendiri. Jadi mereka mendirikan menara itu bukan menyombongkan dalam arti langsung diri sendiri loh, tetapi mereka ingin menyembah Allah dengan caranya sendiri. Jadi kalau saudara sekalian kita mengatakan, oh enggak apa-apa kok, itu Kristen juga kok, semuanya sama-sama Kristen kok. Tetapi perhatikan, apakah dia menyembah Allah dengan caranya sendiri atau menyembah Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Maka saudara sekalian, Menara Babel itu bukannya menjadi berkat. Menara itu justru mendatangkan kutukan yang lebih lanjut dan manusia itu terserak sampai ke seluruh muka bumi. Nah, ini memberitahu kita satu hal ya saudara. Peristiwa Menara Babel memberitahu kita satu hal, bahwa permulaan yang baru itu tidak pernah inisiatif daripada manusia. Itu adalah pemberian daripada Tuhan Allah. Maka saudara, ketika kita ingin, orang ini aku mau dia bertobat, betul kita mendoakan ya. Tetapi
Pertobatan dia tidak pernah inisiatif daripada manusia, tetapi itu adalah inisiatif Allah, pemberian daripada Allah. Selalu adalah inisiatif Allah, dan rencana penebusan itu juga dimulai dari Allah sendiri. Melalui Kejadian pasal 12, ketika Allah memanggil Abram dan Sarah, dan Allah berjanji untuk apa? Nah, sekali lagi saudara sekalian, Allah berjanji untuk memberkati mereka. Dan melalui mereka segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Maka Kejadian bicara Tuhan cipta, Tuhan berkati. Lalu kemudian Tuhan panggil Abram dan Sarah. Tuhan memberkati mereka, dan melalui mereka semua bangsa akan mendapat berkat. Maka bagian selanjutnya daripada Kejadian bicara tentang bagaimana Allah menggenapi berkat yang dijanjikan itu perlahan-lahan di dalam kehidupan 4 generasi tersebut. Meskipun saudara sekalian, meskipun they are sinful people, mereka adalah orang berdosa saudara sekalian. Mereka adalah orang-orang yang mendukakan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup tidak selamanya dalam keadaan yang sempurna. Maka ini penting ya. Kadang kita mengira bahwa orang yang Tuhan panggil dalam rencananya haruslah orang yang seperti malaikat. Tidak, saudara. Nah, ini adalah konteks dari latar belakang berkat di dalam pasal 49 yang didahului oleh berkat Yakub kepada Efraim dan Manasye. Nah, sekarang Yakub mengkumpulkan ke-12 anak-anaknya, memberikan kata-kata terakhir kepada mereka. Wah, ini satu hal yang diidamkan oleh orang-orang tua ya, bahwa ketika mereka pergi, anak-anak semuanya berkumpul di sekeliling ranjang kematian mereka. Yakub mengumpulkan ke-12 anaknya, dan dia memberikan kata-kata terakhir kepada mereka, memberikan blessing kepada mereka. Tetapi saudara jangan pikir ya, bahwa semua yang disebut blessing, semua perkataan tersebut pasti baik-baik dan enak didengar. Nah, saudara perhatikan di Alkitab ya, yang disebut blessing itu tidak selamanya harus enak didengar, pasti baik-baik. Karena di dalam blessing seringkali terkandung peringatan, terkandung teguran yang kadang tidak enak. Tetapi itulah berkat Tuhan. Maka saudara jangan cari khotbah yang hanya menyenangkan telinga. Paulus sudah mengatakan pada akhir zaman orang-orang mencari khotbah yang mengumpulkan guru-guru palsu, cari khotbah yang enak menyenangkan telinga. Tetapi justru berkat Tuhan seringkali diberikan di dalam teguran yang tidak enak. Dan bukankah kita kadang marah ketika mendapatkan teguran? Kadang saudara sekalian kita menegur orang, lalu ketika dia merasa tertegur, saudara, saya pernah ketika menyampaikan sesuatu, kemudian orang itu kecewa. Dia tidak suka, dia marah. Dia tinggalkan gereja bertahun-tahun sampai dia akhirnya bisa melihat bahwa di balik teguran itu ada berkat Tuhan bagi dia. Karena melalui teguran itu rumah tangga dipulihkan saudara. Sehingga akhirnya mereka kembali boleh berkumpul dengan satu relasi yang diperbaharui. Nah saudara, kadang-kadang teguran itu tidak enak. Tapi itu justru blessing yang Tuhan berikan. Nah saudara sekalian, di sini kita mendapatkan beberapa blessing yang kedengarannya tidak seperti berkat sama sekali ya. Nah di dalam beberapa kasus saudara, penghakiman terhadap dosa orang tua itu akan turun juga kepada anaknya. Nah ini seringkali orang bertanya ya, apakah dosa orang tua turun kepada anak? Nah di dalam Kejadian, dalam Keluaran misalnya ya, pasal 20 ayat ke-5, di situ mencatat Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Berarti Allah membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, bahkan keturunan ketiga dan keempat. Jadi apakah Tuhan membalaskan dosa orang tua kepada anak-anaknya? Tapi saudara, di dalam bagian lain kita lihat dalam Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20 saudara ya. Kita coba lihat bagian ini. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20. Jikalau saudara lihat bagian ini, maka kita mendapati bahwa kesalahan daripada orang tua itu masing-masing ditanggung sendiri ya. 18 ayat yang ke-20, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah saudara sekalian, mana yang benar? Dosa orang tua akan turun kepada anak, sehingga banyak orang kemudian minta, apakah ada doa
pelepasan kutukan orang tua. Nah ini saudara tentu tidak ya. Kita akan melihat kepada prinsip di Alkitab. Jadi dosa orang tua diturunkan kepada anak atau tidak. Nah saudara sekalian, kita harus membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan dampak daripada dosa. Dosa orang tua hukumannya ditanggung oleh orang itu di hadapan Tuhan secara pribadi. Anak tidak bertanggung jawab kepada dosa orang tuanya secara hukuman di hadapan Tuhan. Tetapi konsekuensi dosa yang dilakukan oleh orang tua bisa turun kepada anak. Dalam Keluaran 20 ayat 5 mengatakan, jikalau mereka tidak setia, jikalau mereka menyembah kepada berhala-berhala yang lain, kepada berhala di Kanaan, bukan kepada Allah Israel, maka dosa itu bisa turun. Kenapa? Karena penyembahan bukan cuma dilakukan oleh seorang kepala keluarga, tapi dia akan membawa seluruh anak-anaknya berbelok daripada Tuhan. Maka anak itu akan hidup dengan sikap yang sama, pengertian yang sama. Atau orang tua yang pemabuk, maka itu akan berdampak kepada anak. Orang tua yang abuse anak-anaknya, itu akan berdampak kepada kehidupan daripada anak-anak. Maka di situ ada konsekuensi daripada dosa yang akan turun. Maka kita harus bedakan antara hukuman dan konsekuensinya. Tetapi saudara sekalian, pada akhirnya inti daripada perkataan-perkataan Yakub itu tetaplah berkat. Ayat 28 mengatakan, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Dan dia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Jadi saudara sekalian perhatikan, keseluruhan anak-anak Yakub, semuanya anak laki-laki Yakub akan masuk ke dalam berkat yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Nah ini beda sama Abraham dan Ishak. Tidak ada anak-anak Yakub yang terlempar keluar daripada berkat itu seperti halnya Ismail dan Esau. Ismail, Ishak meneruskan janji itu, berkat itu. Ismail tidak. Yakub meneruskan itu. Esau tidak. Tetapi semua anak Yakub, mereka masuk di dalam jalur perjanjian itu. Meskipun, nah saudara ya, walaupun, sekali lagi ya saudara, mereka adalah orang-orang yang tidak lebih baik daripada Ismail dan Esau. Bahkan dalam beberapa hal dosa mereka lebih mengerikan. Yakub pun tidak lebih baik daripada Ismail dan Esau. Maka di sini menunjukkannya bahwa sekali lagi semuanya semata-mata anugerah Tuhan loh saudara. Belas kasihan Tuhan yang berdaulat. Orang kadang mengatakan, coba lihat Alkitabnya orang Kristen, dibilang kitab suci, tapi dalamnya tokohnya, waduh dosanya itu begitu mengerikan, lebih jelek, lebih jahat daripada orang-orang di luar sana. Nah saudara memang, tetapi inilah anugerah Allah, inilah kasih karunia Tuhan. Saudara ada teman yang mengkhianati saudara sampai kemudian saudara mati karena apa? Karena dia kepingin ambil istri saudara. Daud melakukan itu. Tapi saudara sekalian, inilah anugerah Tuhan. Kalau di dalam perspektif kita orang berdosa seperti itu, tidak pantas untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah saudara, berkat-berkat ini dan bagaimana berkat itu diberikan, itu menandai tema kunci dari relasi Allah kepada umatnya. Nah apa yang mau dinyatakan oleh perkataan berkat Yakub kepada anak-anaknya? Sekali lagi pertama bahwa menunjukkan kepada kita dosa itu real. Yakub tidak menutupi. Dosa itu nyata. Dan konsekuensi daripada dosa itu bahkan di dalam kehidupan daripada umat Allah itu ada. Kita tidak bisa mengatakan kalau orang percaya, wah semuanya dibereskan. Tidak ada lagi akibat daripada dosa. Kadang pun dia sudah menjadi orang Kristen, tetap ada sesuatu pergumulan yang terbawa. Pergumulan sebagai konsekuensi daripada kehidupannya sebelumnya di dalam dosa. Nah bukan hanya orang tidak percaya yang menunjukkan dosa yang berakar dan pola yang berlanjut daripada dosa, tetapi di sini pun dikatakan bahwa pergumulan orang-orang percaya juga. Nah ini kita bisa lihat ya daripada kata-kata Yakub kepada beberapa dari anak-anaknya. Perkataan itu dimulai kepada anak yang paling besar, Ruben, anak yang sulung. Anak sulung selalu istimewa. Kadang saudara ya, anak yang sulung itu belum lahir, rajin diperiksa ke dokter. Waktu dia mau lahir dicarikan pakaian yang baru, semuanya terbaik. Lalu sekolah dipikirkan, dicarikan les-les ini tuh. Tapi kemudian anak-anak berikutnya mulai berkurang frekuensinya saudara. Udah lu pakai baju koko aja. Nah saudara ya, pakai baju cici aja. Nanti semuanya warisan saudara. Dot pun warisan saudara. Nah saudara, anak sulung itu memang selalu istimewa saudara ya.
Sebagai anak sulung, Ruben itu memiliki kebanggaan. Dan secara manusia, dia diberkati dengan kekuatan dan kegagahan, kehormatan dan kuasa. Tetapi semua potensi dan kesempatan itu terbuang percuma. Karena apa? Karena ayat 4 mengatakan dia membual seperti air. Dalam arti kalau bahasa Inggrisnya adalah unstable as water. Jadi dia tidak ada kestabilan. Karakternya juga kurang baik. Karena apa? Yakub mengatakan terang-terangan. Dia tidur dengan istri daripada Yakub, bukan ibunya ya. Yakub ada 4 istri. Lea, Rahel, lalu Silpa dan Bilha, budak daripada kedua istrinya. Nah, Ruben tidur dengan gundik papanya yaitu Bilha. Bilha itu budaknya Rahel, Silpa itu budaknya daripada Lea. Dan ini satu tindakan yang Tuhan sangat cela ya. Tuhan sangat cela dan itu yang Ruben kerjakan. Juga apa-apa yang Ruben rencanakan dikisahkan tidak berjalan baik. Ruben mau selamatkan Yusuf, tetapi malah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya yang lain. Lalu Ruben, waktu mereka dalam kelaparan, lalu Yusuf yang jadi penguasa Mesir itu mewajibkan mereka bawa Benyamin supaya boleh beli bahan makanan. Ruben sudah menjaminkan 2 anak laki-lakinya supaya bisa diizinkan membawa Benyamin ke Mesir. Tapi tawaran itu ditolak oleh Yakub. Nantinya perkataan Yehuda yang diterima. Maka saudara, inilah kisah hidup Ruben. Lingkungannya, karakternya seperti terus-menerus melawan dia. Juga ada jejak kurang bisa dipercaya, kurang pede ya. Dan itu turun nantinya kepada suku Ruben. Coba lihat Hakim-Hakim pasal 5 ayat 15-16. Di situ dicatat begini. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Ayat 16. Mengapakah engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Nah saudara, inilah suku Ruben. Lalu berikutnya Simeon dan Lewi juga tidak lepas daripada penghakiman dari Yakub. Mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak ada belas kasihan di dalam menyatakan pembalasan. Dan mereka memakai kekerasan sebagai senjata mereka. Mereka bukan bernegosiasi, mereka bukan memakai perkataan, tapi mereka memakai senjata, memakai kekerasan. Kita ingat peristiwa ketika saudari mereka Dina diperkosa oleh Sikem. Sikem adalah anak daripada Raja Hemor. Karena Sikem begitu cinta dengan Dina, dia ingin mengambil Dina sebagai istrinya. Lalu anak-anak Yakub mengelabui. Simeon, Lewi mengatakan tidak boleh. Kalau tidak disunat, tidak boleh. Maka karena cintanya Sikem suruhlah semua laki-laki itu disunat. Lalu setelah mereka kesakitan, mereka tidak berdaya, datanglah Simeon dan Lewi. Kemudian dengan pedang mematikan mereka semua. Yakub tidak tahu peristiwa itu. Tetapi waktu itu Yakub tidak bertindak, Yakub tidak tahu. Tapi akibat daripada dosa mereka itu apa yang terjadi? Keturunan mereka itu akan tersebar, terserak di seluruh Israel. Setiap suku nanti dapat wilayahnya, tapi Simeon dan Lewi mereka akan terserak. Karena Simeon dan Lewi bersama-sama dalam kejahatan mereka, maka suku-suku yang berasal dari mereka juga sama-sama akan terserak sebagai penghakiman. Tanah mereka akan terpencar di antara suku-suku yang lain. Lalu kemudian Yakub mengatakan tentang Sebulon dan Isakar. Sebulon akan diam di tepi pantai. Mereka akan diam dekat dengan kota penyembah berhala. Ini pilihan mereka karena mencari penghidupan seperti itu. Mereka akan dekat dengan Sidon. Tetapi itu juga satu godaan yang sangat besar. Mereka hidup terlalu dekat dengan penyembah berhala. Dan mereka akan mengejar keuntungan secara dagang karena lokasinya itu. Dan lalu Isakar itu akan mengejar perhentian yang baik dan negeri yang permai. Jadi Isakar, Sebulon ini mencari kenyamanan. Dan akibatnya ialah keturunan mereka akan menjadi budak rodi, kerja paksa begitu ya. Nah mereka mengejar kenyamanan materi. Tetapi berkat itu mengisyaratkan ada harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan. Saudara yang kejar kekayaan, kejar hidup yang nyaman, materi, saudara harus hati-hati. Sebab ada harga yang harus dibayar. Either saudara harus meninggalkan Tuhanmu,
atau engkau harus akhirnya menjadi budak. Tetap hidup nyaman, tetapi budak. Di dalam pekerjaanmu, tidak ada satu kelegaan. Terus menerus dikejar. Terus menerus engkau diperas. Engkau menjadi budak. Itulah yang dialami oleh Isakar. Mereka serupa dengan orang-orang yang menjual jiwa mereka demi mendapatkan hidup yang mudah, hidup yang nyaman. Lalu Benyamin digambarkan seperti serigala yang menerkam. Benyamin tidak pernah digambarkan secara positif di dalam Alkitab. Kita tahu Benyamin pernah ada kasus besar di akhir daripada kitab Hakim-Hakim. Di dalam kasus pemerkosaan sampai mati, gundik daripada seorang Lewi. Sehingga akhirnya mereka diperangi oleh semua suku. Hampir habis satu suku. Hampir dimusnahkan semua. Tapi kemudian disisakan segelintir. Dan saudara ingat, raja pertama Israel dari mana? Orang Israel tidak mau lagi Tuhan memimpin mereka. Kami mau raja sama seperti yang lain. Tuhan bilang, aku memang mau kasih raja. Tapi nanti rajanya itu dari Yehuda. Tapi mereka ngotot minta. Tuhan bilang, oke, you ngotot minta ya, aku kasih raja. Tapi rajanya dari suku Benyamin, cilaka. Dulu mereka perangi suku Benyamin. Suku Benyamin dianggap hina. Tetapi sekarang mereka harus tunduk kepada orang yang mereka, dari suku yang mereka anggap hina. Bukankah ini hukuman Tuhan ya? Kadang kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Belum tentu itu berkat. Bisa jadi itu hukuman Tuhan kasih. Orang Israel minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Setelah makan puyuh, mereka dapat kesulitan malapetaka yang hebat di antara mereka. Maka saudara sekalian, itulah orang-orang Israel. Lalu digambarkan bahwa Benyamin itu dari pagi dan petang dia mengambil keuntungan dari mereka yang lemah. Berarti ini bukan orang yang penggambarannya itu baik, saudara sekalian. Kemudian Dan itu seperti ular di jalan. Dan menunjukkan adanya gap antara panggilan dengan penggenapan, saudara sekalian. Dan itu dipanggil untuk memberikan keadilan. Sebab arti nama Dan itu adalah hakim. Tetapi apa yang terjadi? Suku ini memilih jalan sebagai pengkhianat. Seperti ular di jalan. Nah, kita tahu pada zaman hakim-hakim, praktek penyembahan berhala yang mula-mula terjadi di antara suku Dan. Di dalam Hakim-Hakim 18 ayat 30 dicatat Bani Dan menegakkan bagi mereka patung pahatan. Lalu Gad, suku Gad. Gad itu dikaitkan dengan arti nama Gad, yaitu menyerang, attack, saudara. Dia akan diserang oleh gerombolan tapi dia juga akan menyerang balik mereka. Asyir akan subur dan produktif. Asyir ini menyediakan makanan yang limpah. Dia akan diam di sepanjang pantai utara Kanaan yang kaya. Makanannya berlimpah mewah. Dan dia akan cocok dengan raja-raja karena dia menyediakan santapan bagi mereka. Maka Asyir suka makan, oke. Kamu jadi seksi konsumsi seumur hidup. Saudara ya. Orang yang tidak suka makan jangan jadi seksi konsumsi. Pasti tidak enak, saudara. Nah, Asyir ini suka makanan yang mewah, makanan yang berlimpah. Tapi akibatnya mereka lah yang harus menyediakan santapan bagi raja-raja. Naftali seperti rusa betina terlepas. Mereka akan jadi orang gunung yang hidup bebas. Preman, saudara, freeman gitu ya. Itu Deborah bernyanyi tentang orang-orang Naftali yang berani. Ya memang ya, orang hidup bebas itu, nomaden itu berani-berani. Mereka berani mempertaruhkan nyawa di tempat-tempat tinggi di padang. Hakim-Hakim 5:18. Nah, kita bahas Yusuf dan Yehuda itu belakangan, saudara, nanti ya, nextnya. Nah, saudara perhatikan, blessing yang Yakub berikan itu menggambarkan apa? Menggambarkan kerumitan keluarga umat Tuhan. Jadi jangan dipikir ya bahwa umat Tuhan pasti kehidupannya tidak rumit. Kita di gereja juga semuanya punya kerumitan masing-masing, saudara. Semua keluarga punya kerumitan. Kita tidak bisa mengatakan semua keluarga pasti beres, tidak ada masalah. Semua ada, saudara. Maka blessing yang Yakub berikan itu harus membuat kita mengakui memang rumit, saudara. Kerumitan keluarga umat Tuhan dan memang ada dosa-dosa yang melekat. Nah, kadang kita kesulitannya ialah kita memandang bahwa yang masuk umat Tuhan itu pasti keluarganya sempurna. Hidup mereka pasti tidak bercacat celah. Hidup mereka itu seperti malaikat. Lalu kita menaruh ekspektasi yang tinggi. Lalu kemudian kita kecewa. Oh, ternyata begini ya hidup mereka ya. Maka saudara jangan pernah menerapkan standar bahwa ekspektasi. Oh, ini orang melayani di gereja pasti beres. Pasti tidak ada masalah. Terus ketika kita tahu masalahnya kita kecewa. Loh kok begini? Atau lihat hamba Tuhan. Loh kok begini, kita mulai kecewa. Lihat keluarganya kok begini. Inilah kita harus mengakui, saudara sekalian.
John Piper bergumul. Orang mengatakan, orang pernah bertanya bagaimana dengan anak-anak hamba Tuhan yang melawan Tuhan. Anaknya sendiri, dia bergumul dengan anaknya sendiri kan, yang bagaimana melawan Tuhan. Dan John Piper mengatakan, even Allah sendiri anaknya memberontak terhadap dia. Israel disebut sebagai anak daripada Allah. Tetapi Israel memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan memahami hati daripada orang tua yang bergumul dengan anak. Nah saudara sekalian, kita kadang-kadang punya ekspektasi yang terlalu tinggi saudara sekalian. Padahal umat Tuhan itu juga adalah orang berdosa. Tetapi bedanya, mereka sudah mendapatkan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Mereka adalah orang berdosa yang juga butuh pengampunan daripada Tuhan. Tetapi ini bukan penghiburan ya, bahwa kita boleh menganggap remeh dosa, tidak. Kita tidak boleh menganggap remeh dosa. Dosa tetap adalah hal yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Nah saudara sekalian, perkataan yang disampaikan Yakub ini kemudian memberitahu kita bahwa dosa juga bisa memiliki dampak tadi ya kepada beberapa generasi berikutnya. Maka perkataan Yakub ini bukan hanya diberikan kepada bapak-bapak patriark tersebut, tapi juga diturunkan kepada anak cucu mereka, yang di dalam beberapa hal juga akan menanggung dosa daripada leluhur mereka. Nah saudara, waktu kita misalnya kita hidup tidak benar, tidak beres ya, kita sudah tidak ada, tapi anak-anak akan juga menanggung itu, bukan? Orang akan mengatakan, bukankah dia itu anak daripada si itu? Nah di sini saudara sekalian, kita betul-betul harus menyadari kelemahan kita saudara. Nah di dalam banyak hal kita serupa dengan bapak-bapak leluhur Israel. Dosa yang kita lakukan itu berdampak bukan hanya buat kita sendiri, tapi juga buat keluarga kita, buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat lingkungan di mana kita berada. And yet kita tetap bisa bersyukur. Kita tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena sekalipun dosa bisa memiliki akibat kepada generasi-generasi yang selanjutnya, tetapi dosa bukanlah hal yang tidak bisa dibereskan. Karena kita memiliki Allah yang berdaulat. Karena itulah saya mengatakan khotbah ini. Orang berdosa dalam tangan Allah yang berdaulat. Kalau Allah tidak berdaulat, maka dosa A hasilnya B. Dosa B hasilnya C. Ada dampaknya pasti. Tetapi saudara sekalian, karena kita memiliki Allah yang berdaulat, maka dosa bukan hal yang tidak bisa dibereskan. Kita bisa lihat pada apa yang terjadi kepada Lewi saudara sekalian. Oleh anugerah Allah, kutukan terhadap Lewi, yaitu terserak di antara bangsa itu, justru diubah Tuhan menjadi berkat. Berkat apa? Karena suku Lewi kemudian menerima hak istimewa menjadi suku imam yang harus ada di antara semua suku yang lain. Maka Lewi tidak punya kepemilikan di dunia ini. Suku lain punya tanah, Lewi tidak. Tetapi Allah sendirilah yang menjadi pusaka mereka. Mereka memiliki Allah sebagai pusaka mereka. Mereka tersebar di seluruh daerah Israel dan Yehuda. Untuk apa? Untuk membawa pengajaran firman Tuhan bagi bangsa itu dimanapun mereka berada. Lalu ciri khas daripada Lewi sebelumnya apa? Melihat perkara itu hitam dan putih. Dina diperkosa, kita balas, mata ganti mata, matikan mereka. Maka karakter mereka yang melihat perkara itu dalam hitam dan putih, yang sebelumnya membawa mereka kepada dosa pembunuhan, itu kemudian dipakai Tuhan sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Maka mereka bisa menjadi imam. Mereka hadir di antara suku-suku yang lain. Maka di sini mau mengatakan saudara ya, bahwa mungkin engkau dan saya, kita masih hidup dengan menyimpan ada luka dan kepahitan oleh karena dosa orang lain. Mungkin ada anak yang bergumul dengan dosa orang tuanya. Dia tidak bisa mengampuni orang tuanya. Ada anak yang bergumul dengan dosa keluarganya. Atau mungkin engkau benci dengan situasi-situasi yang lain. Tapi saudara harus ingat bahwa itu bukanlah hal yang akan selamanya mendefinisikan siapa engkau saudara. Luka memang ada. Dan kita tidak bisa mengatakan luka itu tidak pengaruh sama saya. Tidak bisa saudara. Luka itu memang ada. Dan kita harus mengakui tidak mudah diabaikan. Dan luka itu mungkin menimbulkan kesulitan yang tanpa kita sadari membentuk jalan hidup kita. Hari ini aku begini. Engkau selalu ingat. Karena perbuatan daripada orang lain. Aku hari ini begini.
maka kesulitan yang ditimbulkan membentuk jalan hidup kita. Seandainya tidak ada kesulitan itu, tentu jalan hidup kita akan berbeda. Nah, saudara sekalian, perhatikan bahwa Allah tidak menjanjikan bahwa Dia akan menyingkirkan semua bahaya. Dia akan menyingkirkan semua ancaman. Dia akan menghapuskan luka itu sampai tidak berbekas. Tidak, Allah tidak menjanjikan itu. Atau Allah menjanjikan menjaga engkau sepanjang jalan sehingga engkau tidak pernah ada kesulitan dan bahaya. Tidak pernah ada resiko. Tidak, Tuhan tidak menjanjikan itu. Tetapi saudara, kita ingat dari kisah Lewi. Cerita ini menunjukkan bahwa Allah bisa merubah akibat daripada sebuah kutukan menjadi berkat. Tuhan bisa merubah itu. Sebab apa? Sebab Allah kita, Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menebus segala kejahatan. Saya katakan segala kejahatan, bukan sebagian kejahatan. Yesus di atas kayu salib memikul dosa dari yang sebelum dan yang nanti akan terjadi. Dosa daripada semua orang yang diselamatkan di seluruh dunia. Allah berkuasa menebus segala kejahatan kita. Dan yang membawa yang baik daripadanya, saudara. Kejahatan selalu menghasilkan hal yang buruk. Tapi Allah berdaulat. Dia berkuasa untuk menebus dan membawa keluar yang baik daripadanya. Tapi bukan berarti Allah senang ya dengan kejahatan dan Allah senang dengan apa yang saudara alami. Lalu Allah tertawa-tawa. Nah, dengan kejatuhanmu aku bisa berbuat yang baik daripada itu. Bukan. Tetapi sekali lagi saudara sekalian, Allah bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok, saudara sekalian. Seringkali melalui dosa, kelemahan dan kesakitan yang sementara waktu diderita seseorang, seringkali justru pada waktu seperti itulah Allah membuka hatinya terhadap berita Injil. Ada orang yang sangat keras, tetapi anehnya melalui dosa yang dialami, kesulitan, kelemahan itu, dia menjadi terbuka terhadap berita Injil. Saya pernah ketemu orang yang begitu kerasnya, tapi akhirnya mau didoakan dan terima Tuhan. Ketika orang yang kenal dia dengar, dia merasa heran. Kayaknya tidak mungkin. Tidak mungkin deh. Ini orang tidak pernah mau. Tidak pernah mau dengar bahkan kata Kristen pun tidak mau. Ada satu almarhum yang saya kenal baik dan sebelum dia meninggal ngobrol lama di dalam kesadaran yang sudah sangat menurun. Oleh karena kanker itu mulai sampai kepada otaknya. Lalu sebelum dia pergi sempat berjumpa ngobrol, tapi mulai banyak hal yang ini ya. Tapi dia menceritakan banyak kesaksiannya. Saya sayang sekali waktu itu tidak sempat minta izin untuk bisa merekam kesaksian dia. Dia orang yang sangat keras, orang yang sangat mandiri, independen, orang yang sangat suka travel, orang yang tidak percaya Tuhan itu apa sih. Dia menikah dengan seseorang yang mertua dia punya banyak kelenteng, saudara. Dan dia tidak percaya apa itu Tuhan. Pernah diinjili, diusir orang yang menginjili dia, saudara. Tapi ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami kanker itu, dia mulai terbuka. Ini orang yang sangat-sangat rasional. Pernah dia menceritakan di tempat kosnya dia. Datang seringkali orang ke tempat kos, ya itu ya, maksudnya pengajaran-pengajaran yang agak lain. Lalu kemudian selalu doa, main tumpang tangan. Semua mau ditumpang tangan. Waktu dia mau ditumpang tangan, dia bilang, stop. You sudah cuci tangan tidak? Wah, ini orangnya sangat bersih, sangat bersih. Nah saudara sekalian, tapi akhirnya melalui itu Tuhan mengubahkan dia menjadi orang yang sangat cinta Tuhan. Nah kita tidak tahu ya kadang-kadang. Nah pergumulan yang dialami seseorang mungkin memampukan dia untuk melayani dengan cara yang unik. Cara yang unik saudara, yang orang lain tidak bisa. Misalnya masuk ke penjara. Atau misalnya melayani orang-orang yang dalam keadaan yang sangat-sangat hancur saudara ya. Kita nggak tahu. Banyak konselor yang baik adalah orang-orang yang pernah bergumul dengan dosanya. Orang yang pernah kecewa, marah, dan patah hati. Atau bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri. Tetapi justru kemudian apa yang terjadi itu memperlengkapi dia. Untuk menolong orang lain yang punya pergumulan macam-macam. Maka Allah bisa memakai trauma pengalaman masa lalu orang itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah saudara, pada akhirnya ya, yang paling menarik bagi saya di sini ialah bahwa semua yang dicatat dosanya ini adalah orang-orang yang masuk di dalam jalur perjanjian Allah. Israel bukan dibangun di atas dasar kesalehan Yusuf. Israel bukan dibangun di atas dasar transformasi Yehuda saja.
Tetapi Israel dibangun di atas dasar 12 bapak-bapak patriark, yang diantaranya ada Ruben yang karakternya tidak stabil, yang tidur dengan istri daripada papanya. Dibangun di atas Simeon dan Lewi yang bersenjatakan kekerasan. Dibangun di atas Isakar yang suka mengejar kenikmatan hidup. Dibangun di atas Benyamin yang berbahaya laksana serigala. Inilah umat pilihan Tuhan. Mereka semua adalah bagian dari rencana keselamatan Allah yang memanggil dan menguduskan suatu umat baginya. Ini hal yang luar biasa, saudara. Allah Sang Penebus tidak mencari yang terbaik, tidak mencari yang paling saleh, tidak mencari yang tidak bercacat, tidak mencari yang sempurna hidupnya untuk dia selamatkan. Melainkan Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Maka sudah sejak permulaan kita melihat hanya karena kasih-Nya. Di dalam kedaulatannya Allah menyatakan cintanya yang besar. Di dalam kedaulatan kita akan menghajar dosa habis-habisan. Tetapi di dalam kedaulatannya Allah menyatakan cintanya dan menghajar anaknya habis-habisan, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka saudara, inilah mereka 12 anak-anak Yakub. Dan inilah kita, saudara, orang berdosa di dalam tangan Allah yang berdaulat dan penuh kasih. Hari ini kita masuk dalam minggu Advent yang pertama yang bicara tentang love. Kasih yang terbesar adalah kasih di mana Allah memberikan anaknya dihajar habis-habisan di atas kayu salib oleh karena dosa kita. Kepada orang-orang seperti anak-anak Yakub, kepada orang-orang seperti kitalah Kristus datang ke dalam dunia dan kita merayakannya, merayakan kelahirannya. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, dan kami sungguh mengagumi akan cinta Tuhan yang tidak mungkin kami mengerti. Rasul Paulus mengatakan, kasih itu terlampau tinggi, terlampau dalam, terlampau lebar, terlampau luas. Tidak mungkin dipahami. Bagaimana mungkin engkau mengasihi anak-anak Yakub semuanya, sehingga mereka menjadi nenek moyang daripada bangsa pilihan Tuhan. Dan bagaimana mungkin Tuhan mengasihi kami, yang engkau tahu kekurangan kami, engkau tahu kelemahan kami, engkau tahu setiap detil dosa kami di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Dan engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memberikan Kristus datang ke dalam dunia, lahir di palungan, mati di atas kayu salib. Bagi kami, orang berdosa, di tangan Allah yang penuh kasih dan berdaulat. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar. Kami senantiasa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.